Ini terlihat beberapa gelintir orang saja teman-teman ya. Perasaan. Tangkap monster. Hari ini, dimana seharusnya ini adalah sebagai renungan untuk kita menghormati hari salah satu pahlawan kita di Indonesia, yakni R.A. Kartini. Seharusnya kita menghormati itu, seharusnya kita membuat suasana Indonesia menjadi kondusif, aman, damai, tanpa adanya orang teriak-teriak di jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Pada video kali ini kita akan mereaction videonya para muhibin dan junjungannya, di mana ia mendemo Mabes Polri untuk segera menangkap Gus Fuad. Ya, emangnya mereka siapa? Berani-beraninya mereka mendesak kepolisian. Emangnya mudah menangkap orang begitu saja tanpa proses ini dan itu dan lain sebagainya? Tidak mudah, teman-teman. Tetapi apa yang terjadi di negara kita? Laporan sudah dilaporkan, sudah diterima oleh polisi di berbagai daerah. Kenapa masih ada demo? Ini tujuannya apa? Tujuannya apa? Apakah mereka ingin menunjukkan bahwa mereka powernya makin menurun? Ya, seiring berjalannya waktu, seiring kesadarannya masyarakat di Indonesia bahwa klan Mbak Alwi memang bukan turunan Nabi dan tidak untuk diikuti berbagai aktivitas-aktivitasnya, termasuk demo yang tidak jelas. Bagaimana videonya teman-teman ya? Ini kelihatannya ya, kita kan yang dicari adalah pidatonya. Bagaimana sih, apa tuntutannya mereka? Apa suara mereka sehingga mereka melakukan aksi yang tidak jelas? Di hari kebesaran salah satu pahlawan bangsa kita, yaitu Raden Ajeng Kartini, di hari Kartini, bukannya memberikan sebuah suasana yang nyaman, aman, damai, setidaknya menghormati hari tersebut, menghormati harinya R.A. Kartini. Masyarakat dari berbagai elemen sedang merayakan hari Kartini. Kenapa mereka itu gaduh sendiri dan melakukan aksi yang tidak jelas di siang bolong? Ini kelihatannya ya tidak sampai ratusan, teman-teman ya. Ini hanya berapa gelintir orang saja. Mari kita akan simak videonya, teman-teman ya. Dari Tawara, Al-Qur'an, Ustaz dan Jawab, dari Purwakarta, kepada yang waktu depan kami bersilakan. Ustaz dan Jawab. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, memang para klien Mbak Alwi ini bergantian untuk ngoceh ya. Di atas mobil ini ngoceh, pidato, ya berganti-ganti. Ada ustadz dari mana itu bergantian. Ini ustadz dari Purwakarta, teman-teman. Kalau ada yang kenal ya, tandai saja orangnya. Nih orangnya nih. Saya harapkan Purwakarta steril dari klan Pak Alwi. Ini ada ustadz dari Purwakarta yang perlu diwaspadai, jangan sampai membuat sebuah gerakan-gerakan yang tidak ada manfaatnya atau menyebarkan ajaran-ajaran Pak Alawi di Purwakarta. Kita simak, teman-teman. Hari ini kita berkumpul untuk tempat ini dan menemukan Allah untuk menunjukkan bahwa umat Islam dan masyarakat Indonesia tidak akan membiarkan siapapun merusak kedudukan bangsa Indonesia ini. Saya akan mengatakan yang pertama, bahwa sesuai dengan Pancasila, sila pertama, bahwa kita menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa, maka apapun hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, harus dipasti dan dijelas Republik Indonesia ini. Ya, termasuk ajaran kalian yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, bertentangan dengan Pancasila juga harus diberangus. Gak usah mikirin keluar, mikirin diri sendiri, kan begitu teman-teman ya. Saya tanya,
kemudian berenang dalam desa. Kemaksiatan masuk pemerintahan dan penghinaan yang dilakukan oleh Republik Indonesia dan pemerintah dan Pancasila. Oleh karena itu berubah umat Islam dan masyarakat Indonesia tidak akan pernah diam, tidak pernah akan diam dan tidak melihat siapa orangnya yang akan membawa kemerdekaan dan Pancasila kita. Siapa yang Pancasila? Siapa yang Pancasila? Bukan yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada selama ini di Indonesia kita belum damai, kita hidup berhubungan kedua, tapi semenjak muncul orang-orang yang mengaku diri PKI, mereka merusak pemerintahan, merusak persatuan, akan berkotak-kotakan antara ulama Peduli dan ulama lain dan saudara. Kita semua sama, tidak. Katanya tadi ada sekelompok manusia yang muncul untuk kemudian mengkotak-kotakan antara ulama pribumi dan ulama pribumi dan ulama pendatang. Justru mereka sendiri yang mengkotak-kotakan itu semua. Dengan apa? Katanya salah seorang Habib mengatakan bahwasannya satu Habib lebih mulia dari ulama yang alim. Apa enggak memecah belah itu omongan seperti itu? Omongan seperti itu apakah tidak membuat gaduh, tidak membuat jengkel para santri di Indonesia? Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Syarifun wahidun, satu Habib, satu syarif, satu sayyid afdal min sab'ina aliman. Harusnya kalian introspeksi diri. Harusnya kalian mengevaluasi diri. Itu kocok-kocok kalian itu ditegur, ya. Jangan malah mengurusi hal-hal yang remeh-temeh. Kan seperti itu, teman-teman. Kita lanjut, teman-teman. Tidak ada orang pendatang, tidak ada orang pribumi, semuanya adalah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sangat disesalkan sekali kalau ada hakim yang mengaku sebagai tujuh PKI, lain-lain, menghina ulama, menghina habaib, menghina kiai suara, tidak Kristen, tidak berpengaruh seperti ini, kalau dibiarkan oleh atas keamanan. Ini terlihat beberapa gelintir orang saja, teman-teman, ya. Perasaan. Cuma bilang saya paling baik aja dibuat demo kuatan, dianggap ini buat keonaran, buat kegaduhan, ditarik sudah. Belajar tidak, belajar tidak. Ini semuanya seleksi bangsa, keras-keras buat keonaran betul. Di demo berkali-kali, dilaporkan berkali-kali. Saya tanya, boleh kuat menangkap tidak? Bukan karena tidak. Apa sih murid keluarga ini, saudara? Ini mulia dibanding orang ulama kita. Ulama maka ini akan menentukan integritas Mabes Polri. Kalau sempat setelah aksi hari ini, si murid-murid tidak ditangkap, maka perlu dipertanyakan integritas Republik Indonesia ini. Bagaimana? Siapa yang berisi kata murid-murid? Siapa yang berisi kata murid-murid? Tangkap monyet. Ayo tangkap monyet. Maksudnya apa? Monyet ditangkap, kasihan teman-teman ya. Monyet dia biarin, itu makhluk Allah, ngapain ditangkap? Tangkap monyet. Ini mending teman-teman ya, ini orang-orang ini suruh ke hutan aja, katanya mau nangkap monyet ya. Biarin biar dia senang kan gitu. Suruh nangkap monyet. Astagfirullahaladzim. Saya ingin menyampaikan Nyangka. umat Islam selama ini menghargai perbedaan, tidak hargai perbedaan.
Ya, itu teman-teman ya, orasi dari kroco-kroconya Rizik Syihab di aksi 214 pada Senin hari ini, di mana seharusnya ini adalah sebagai renungan untuk kita menghormati hari salah satu pahlawan kita di Indonesia, yakni R.A. Kartini. Seharusnya kita menghormati itu, seharusnya kita membuat suasana Indonesia menjadi kondusif, aman, damai, tanpa adanya orang teriak-teriak di jalanan, mengganggu aktivitas, mengganggu pekerjaan, mengganggu lalu lintas, dan lain sebagainya, bahkan mudorotnya banyak. Bahkan di beberapa video, ya, orang-orang ini malah tahlilan di Mabes Polri. Ini apa ini? Ini nggak jelas ini teman-teman ya. Jadi seharusnya mereka-mereka ini ya, kalau punya akal ya, ini hari Kartini, ini hari pahlawan ya. Jangan kalian bikin gaduh ya. Jangan kalian bikin gaduh. Kalian nggak mikir kan, kalau ini hari pahlawan, kenapa kalian demo? Kenapa kalian lantas koar-koar dan lain sebagainya? Manfaatnya apa? Ya pantas lah polisi males memproses ya laporan dari Rizik Syihab ini, dari para mukibul ini ya, karena dia ini mentang-mentang ya, laporan ya sudah dilaporkan, sudah nunggu proses. Jangan malah keluar-keluar seolah-olah mereka ini besar, seolah-olah mereka ini punya kekuatan, power untuk mendesak polisi. Ya andai kata mungkin kalau Gus Fuad punya delik hukum, ya ditangkap itu sudah ranahnya kepolisian, bukan karena didesak kalian. Ya jangan kepedean, bukan karena didesak oleh mereka-mereka ini, tapi memang proses hukum seperti itu. Nah, kemudian juga kepolisian, Mabes Polri, dan lain sebagainya di beberapa daerah juga harus adil. Ya, tangkap juga Rizik Syihab yang memprovokasi umat, disuruh mengasah golok dan lain sebagainya. Negara damai ngajak perang, maksudnya bagaimana? Negara damai, aman, tentram, ngajak perang. Hari Kartini dibuat gaduh, hari Kartini dibuat onar begini. Apa ini, negara apa? Tangkap semuanya saja teman-teman ya. Kepolisian tindak tegas. Anda harus bekerja profesional, bekerja dengan adil. Anda itu diangkat oleh rakyat. Anda, di punggung Anda itu terdapat tanggung jawab rakyat. Jadi kalian bekerjalah dengan profesional, jangan takut dengan ancaman. Kami masyarakat Indonesia tetap berada di belakang kalian. Ketika kalian bertindak adil dan kalian bertindak profesional, menindak tegas kepada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.